Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Kurniawan dari jurusan Ilmu Komputer dengan NPM 2517051070. Di sini saya membuat video pengganti matkul kalkulus untuk modul 10 dengan limit, teorema, dan kontinu. Langsung aja. Untuk limit, misal fungsi f terdefinisi pada selang terbuka L yang memuat A, maka limit fx ketika x mendekati A sama dengan L ditulis dengan limit x mendekati A fx sama dengan L. Kemudian nilai fx dapat dibuat sedekat mungkin ke L dengan cara mengambil nilai x yang cukup dekat ke A tetapi x itu nggak sama dengan A. Jadi misal A nya itu 0 enggak, A nya itu 2, maka x nya itu 1,9999, dia tuh hampir nyentuh 2 tapi dia tuh nggak 2 gitu. Catatan, fungsi f tidak harus terdefinisi di A. Jika f terdefinisi di A, maka fa tidak harus sama dengan L. Masuk ke teorema substitusi. Jika f adalah fungsi polinom atau fungsi rasional dan f terdefinisi di C, maka limit x mendekati C, fx sama dengan fc. Contohnya, jika fx sama dengan x pangkat 4 min 5x, tentukan limit x mendekati 2 fx. Nah, untuk fx nya tadi x pangkat 4 min 5x, langsung aja limit x mendekati 2 x pangkat 4 min 5x, langsung disubstitusiin jadi x nya diganti jadi 2, jadi 2 pangkat 4 min 5 kali 2, hasilnya 6 gitu. Lalu untuk contoh yang kedua, jika gx sama dengan x pangkat 3 plus x pangkat 2 plus 10x plus 5 per x min 5, maka tentukan limit x mendekati 10 gx. Sama di sini juga langsung substitusin aja. 10 pangkat 3 ditambah 10 pangkat 2 ditambah 10 kali 10 ditambah 5 per 10 min 5 dengan hasilnya 241. Untuk yang ketiga, selesaikan fungsi limit x mendekati 2 yaitu fx berikut menggunakan teorema substitusi. Nah, untuk di sini limit x mendekati 2 x pangkat 2 min 4 per x min 2. Karena x nya itu 2, sedangkan kalau kita masukin 2, angka 2 di sini itu, maka penyebutnya itu menghasilkan nilai 0, sedangkan di penyebut itu nggak boleh sama sekali nilainya 0. Maka di sini kita faktorin dulu x pangkat 2 min 4 sama dengan, kalau kita faktorin jadi x min 2 di dalam kurung kayak gini, x min 2 x plus 2 per x min 2. Nah, baru bisa disubstitusiin setiap x nya. Nah, sebelum disubstitusiin itu bisa dicoret dulu x min 2 sama x min 2 di atas sama bawah. Jadi hasilnya itu ada x plus 2. Nah, x plus 2, x nya diganti jadi 2, disubstitusiin, maka hasilnya dapat 4 gitu. Nah, untuk yang soal keempat juga itu sama. Limit x mendekati 3 x pangkat 3 min 27 per x min 3. Nah, untuk pangkat 3 ini biasanya saya langsung ngebagi. Jadi x pangkat 3 min 27 langsung dibagi sama x min 3. Tapi di sini disuruh faktorin. Jadi x min 27 itu, x pangkat 3 min 27 itu difaktorin jadi x min 3 x pangkat 2 plus 3x plus 9 per x min 3. Didapatlah hasilnya sekian-sekian. Kalau udah kayak gini tinggal dicoret-coret. Jadi dapat x pangkat 2 plus 3x plus 9, disubstitusiin, x nya diganti jadi angka 3 dan mendapatkan hasil 27. Oke, lanjut ke ada rumus pangkat. Untuk nomor 1
selisih kubus A pangkat 3 min B pangkat 3 itu bisa ditulis jadi A min B dikali A pangkat 2 plus AB plus B kuadrat. Sedangkan untuk A pangkat 3 plus B pangkat 3 itu bisa ditulis sama dengan A plus B dikali A pangkat 2 min AB ditambah B2. Sedangkan untuk yang kuadrat A pangkat 2 min B kuadrat itu bisa ditulis sama dengan A min B dikali A plus B. Oke, langsung aja. Ini ada metode Horner polinomial. Di sini untuk ngebagi tadi langsung masuk ke ketaksamaan limit. Jika fx kurang dari gx, mungkin di A limit f dan g keduanya ada untuk x mendekati a, maka untuk kasus ini diketahui limit x mendekati 2 fx sama dengan 3 dan limit x mendekati 2 gx sama dengan 5 dan fx kurang dari sama dengan hx kurang dari sama dengan gx, yang dimana fx ini kita ketahui tadi adalah 3 sedangkan gx itu 5. Jadi jawabannya 3 kurang dari sama dengan limit x mendekati 2 hx kurang dari sama dengan 5. Next kita lanjut ke teorema Apit. Teorema Apit itu kalau kiri sama kanannya itu menghasilkan nilai yang sama, maka itu bisa disebut teorema Apit gitu. Contohnya kayak gini. Jika untuk setiap x berlaku 2x kurang dari sama dengan fx kurang dari sama dengan x pangkat 2 plus 1, itu tadi ada tentuin limit x mendekati 1. Nah 2x itu x nya kita ganti jadi 1, 2 kali 1 ya 2, jadi ini hasilnya 2. Lalu yang di sini x pangkat 2 plus 1 itu kita substitusi juga. 1 pangkat 2 1 ditambah 1 sama dengan 2, jadi yang kiri 2, yang kanan 2. Jadi otomatis fungsi tengahnya ini juga 2 gitu. Ini karena nilai limit kiri dan kanan sama dengan 2, maka nilai dari limit tersebut adalah 2 karena kiri kanannya sama. Gunakan teorema Apit untuk menunjukkan bahwa limit x, next saja, sama aja itu, masuk ke kontinuan limit di satu titik. Misalkan fungsi f terdefinisi pada selang L yang memuat A, fungsi f disebut kontinu di A jika limit x mendekati k fx sama dengan fa. Jadi fungsi sama dengan fa itu kalau nilainya sama itu bisa dikatakan kontinuan limit di satu titik. Contohnya, tentukan nilai k supaya x kontinu di 0. Tentukan nilai k supaya x dikontinu di 0. Tan k kali x per x itu yang kirinya, terus 3x plus 2k kuadrat itu x lebih besar sama dengan 0. Nah di sini limit x mendekati 0 dari kiri fx f0 gitu. Lalu langsung aja limit x mendekati 0 dari kiri tan kx per x sama dengan tadi kan f nya 0 ya. 3x plus 2k kuadrat itu diganti 0 x nya, jadi 3 kali 0 plus 2k kuadrat. Langsung aja dicoret-coret, menghasilkan k sama dengan 2k kuadrat. Di sini pengen saya pindahin jadi 2k kuadrat min k, langsung didistribusiin jadi k dikali 2k min 1 sama dengan 0. Maka k sama dengan 0 atau k sama dengan setengah. Jadi agar fx kontinu di x sama dengan 0, maka haruslah k elemen 0 atau
1/2. Lalu apakah X kontinu dari kiri dan atau dari kanan di X sama dengan 0? Di sini ada X plus 1, X kurang dari 0. Sedangkan kalau X lebih besar dari sama dengan 0 itu fungsinya 2X. Kita cek dulu dari limit kiri yang X plus 1 kurang X kurang dari 0. Langsung substitusiin aja. X nya itu 0, jadi 0 tambah 1 itu 1. Terus limit kanannya itu 2X, X nya itu 0. Jadi 2X itu 0, jadi kiri sama kanannya itu beda. Karena X sama dengan 0 termasuk bagian X kurang lebih dari sama dengan 0, gunakan fungsi 2X F0 sama dengan 2X sama dengan 2 kali 0 yaitu 0. Karena yang ditanya tadi kan agar kontinu di X sama dengan 0. Iya. Kiri atau kanan gitu. Kemudian kesimpulannya untuk fungsi dari apa sih? Untuk limit X mendekati 0 dari kiri. Untuk limit X mendekati 0 dari kiri itu nggak kontinu. Karena nilainya nggak sama dengan 0. Sedangkan yang limit kanan itu kontinu karena hasilnya itu 0 gitu. Jadi limit kontinu di kanan saja di X sama dengan 0. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.